Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada hari ini, saya akan ajak kalian lihat sebuah mobil yang cukup unik, mobil yang populasinya cukup terbatas, sebuah mobil yang menimbulkan kontroversi pada awalnya dia dibuat, karena dia menggabungkan antara coupe dengan SUV. Dia adalah sebuah Mercedes-Benz GLE 400 Coupe tahun 2017. Seperti bisa kalian lihat dari sini, mobilnya gede banget. Kita lihat dulu bagian depannya. Oh ya, ini warnanya hitam ya. Kalau di Mercy sebutannya Obsidian Black. Jadi warna mobil itu, tiap mobil punya istilah warnanya. Cuman buat keren-kerenan aja, memang mirip-mirip, hitam juga. Kita lihat dulu ya, yang paling kentara nih dari depan. Ini grillnya bener-bener gede. Dia kayaknya takut nggak diaku kalau dia Mercy nih. Jadi ini grillnya bener-bener raksasa tuh. Seperti bisa kalian lihat. Terus yang kita lihat lagi lampunya. Jadi mobil ini serba gede. Kalau naik mobil ini di jalan tuh kelihatannya gede banget mobilnya. Sebenarnya gede-gede banget, nggak ada mobil lain lebih gede. Cuman ini bentuknya bulky sehingga kelihatannya gede-gede gitu. Lampu sudah menggunakan teknologi terkini dari Mercy pada zamannya. Ini mobil tahun 2017, jadi udah full LED, ada tulisannya LED Intelligent Light System. Lampunya seperti ini bisa kalian lihat, keren. Bempernya, nah ini sudah merupakan bagian daripada AMG package. Jadi ini bukannya Mercedes-Benz AMG, tetapi AMG package, di mana kalau AMG package itu adalah sebuah trim level yang paling tinggi di antara trim level yang lain. Kelihatan dari mana? Nih, bempernya gede banget. Bisa kalian lihat bempernya menggunakan 3 lobang air duct yang besar, tapi nggak semuanya terpakai. Kayak yang ini ketutup tuh, jadi dia entah mengapa memang bentuknya 3 gitu, cuman yang terbuka yang bisa mengalirkan angin yang tengah sama yang tengah doang nih, seperti bisa dilihat. Samping kiri kanannya hanya variasi aja, tapi nggak apa-apa ya, karena kalau di cuman 1 lubangnya jelek. Terus di sini ada splitternya nih. Ini ceritanya konon bisa membelah angin, tapi mungkin kalau menurut saya sih lebih ke arah estetika, sehingga bentuknya tidak monoton, dari depan kelihatan sangat besar. Yang nggak kalah keren seperti biasa, kap mesin, saya suka detail-detailnya. Nih ada punuknya nih seperti biasa. Ini ada 3 garis. Ini di tengah ada subtle garis, sebuah garis yang agak sedikit halus, tapi kalau dilihat langsung kelihatan. Ini ada 2 seperti biasa, kayak tonjolan gitu, sehingga kelihatannya keker. Terus di sini ada kayak kuku macan nih, kalau kita sebut nih kuku macan. Kalau kata orang zaman dulu panggang sate nih. Nah, ini ada giniannya. Ini kayak gini bentuknya, memberikan kesan sporty. Terus dari dalam kalau kita lihat benar-benar itu merasa kenceng mobilnya karena dia ada kuku macannya di atas kap mesin. Yuk, sekarang kita ke samping. Yang paling keren dari sampingnya, lo lihat peleknya. Ini peleknya udah bagian dari AMG package. Jadi peleknya ini udah gede banget. Ringnya 21 inci. Lebarnya juga lebar. Dan dia punya motifnya palang 5 yang full keren. Ada tulisan AMG. Supaya ketahuan ini trim levelnya yang paling mahal. Terus yang gak kalah menarik, ada logo ini, emblem. B Turbo. B itu berarti 2. Turbo berarti turbo. Jadi udah tahu kan maksudnya apa. Twin turbo. Terus ini 4MATIC. 4MATIC itu istilah Mercedes-Benz untuk all wheel drive. Berarti mobil ini penggeraknya 4 roda atau 4-4-nya bergerak. Ke samping kita lihat ini ada spion. Ini spionnya standar lah ya. Ini dari dulu entah kenapa nih Mercy kayaknya gagal move on, modelnya begini-begini aja spionnya. Gak ada yang menarik. Terus kita lihat ke belakang sedikit begini. Siluet. Nah ini harus kalian lihat. Sampai sini mungkin kayak mobil-mobil GLE biasa. Tapi begitu dia kemari. Sampai kemari. Ini bokongnya semok banget. Lihat, mobil apa yang bokongnya bisa keren begini? Nggak banyak. Salah satunya mobil ini. Nah ini sebenarnya diawali model-model begini tuh pertama kali BMW. BMW idenya agak brilian pada zamannya. X5 kan udah bentuknya kotak begitu. Dia bikin X6. Mercy gengsi nggak mau kalah. Dia bikin lah ini GLE. Sebagai catatan, GLE ini keluar dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah ini juga fun fact, ini cukup unik. Mercy GLE ini berawal dari namanya Mercy ML. Dulu orang taunya Mercy ML. Lalu di tahun 2015 ML itu mengalami facelift. Nah Mercy juga kreatif, mungkin dia udah kebanyakan duit kali ya, atau kebanyakan waktu luang. Jadi dia mikir, namanya udah bosen. ML agak jorok juga kan namanya ganti. Jadi dia mau ganti nama menjadi GLE. Nah di generasi pas diganti nama ini atau di faceliftnya ini, keluarlah yang coupe ini. Karena di sebelum facelift nggak ada coupe. Jadi GLE coupe yang pertama kali ya model ini.
dia pertama kali lahir pada saat ML mengalami facelift dan mengalami penggantian nama. Jadi ini adalah yang pertama untuk di kelasnya, dan ini sampai 2019 dia berhenti diproduksi. Mobil kita 2017, jadi in between. Tapi memang sampai dengan akhir produksinya bentuknya sama kayak gini. Yuk, karena kita lihat ke sini. Di sini ada chrome seperti biasa. Kalau yang nggak suka chrome sih silahkan skip dulu karena saya suka chrome. Tapi ini chrome-nya gini, chrome-nya menariknya, chrome-nya nggak chrome bling-bling. Chrome-nya kayak satin. Kalau istilah satin tuh agak ngedop. Ini bukan bulu kayak emang warnanya begini. Jadi emang ini namanya satin chrome. Jadi dia mempertegas lingkaran bagasi, garis siluet kaca sampai dari depan sampai ke bagasi saya tadi. Shoot. Itu keren banget. Pintunya, nah ini pintunya sebenarnya ada waistline-nya ya. Mudah-mudahan di video terlihat karena ini tergantung cahaya. Dan di sini ada waistline-nya. Jadi dia seksi banget, sini ada kayak jadi nggak bluff gitu. Kalau lihat dari sini benar-benar streamline. Terus di sini juga ada lagi pinggul bawahnya. Set, ini bagian pinggul sininya juga benar-benar menonjolkan keseksiannya. Nah ini footstep, ini wajib nih karena mobilnya agak tinggi. Jadi ini bawaan mobilnya, cuman kita itemin. Aslinya warnanya agak silver. Nah ini boleh diitemin karena kalau terlalu banyak silver agak kurang gahar mobilnya. Nah ini sangat berfungsi. Ini bisa kita injak untuk membantu kita keluar masuk ke kabin. Ini fungsional dan ini harus ada di sebuah mobil SUV yang cukup tinggi. Pelek belakang. Nah, pelek belakang ini staggered. Jadi dia punya lebih lebar dibanding depan. Jadi dia punya dimensi mah sama ya. Yang dimaksud staggered itu adalah lebar velgnya, demikian pula berarti profil bannya, lebarnya antara depan dan belakang itu berbeda dan belakang lebih lebar. Rem, depan belakang remnya udah pasti rem cakram, nggak ada Mercy pakai rem tromol di zaman sekarang. Tromol zaman dulu. Tuh udah remnya cakram. Remnya sendiri cukup mumpuni, ini mobil kan gede. Tapi remnya karena memang Mercy udah perhitungin, jadi pada saat kita injek gitu, remnya benar-benar responsif, tidak ada sama sekali keluhan untuk pengereman dan untuk handling untuk mobil ini. Saya yakin karena ketolong, peleknya udah cukup gede, lebar juga tapaknya, lalu dia berpenggerak 4 roda. 4 roda itu sangat penting, makanya kalian perhatikan kalau mobil-mobil sport yang benar-benar akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya bagus, pasti penggeraknya 4 roda, karena dia benar-benar memberikan traksi maksimal, mencengkram aspal dengan sangat baik. Nah sekarang kita lihat ke belakangnya, apa yang spesial dari bagian belakang mobil ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dia punya bagasi nih, tinggi. Tinggi 170, dia kurang lebih hampir segini tingginya. Jadi benar-benar tinggi. Nah, ini tambahan nih. Ini ada daktelnya ya tambahin. Biar agak lebih manis. Karena kalau nggak dia buntung. Buntung tuh cuma sampai sini nih. Jadi kalau lihat dari samping kurang seksi. Kalau sekarang kita lihat dari siluet samping ini, benar-benar seksi karena ada daktelnya. Oke. Model belakangnya ini sangat unik karena dia coupe like. Kalau dari belakang kita spot on lihat begini, itu orang suka bingung, ini mobil apa sih? Ini sedan coupe, kenapa dia tinggi gitu. Nah, jadi dia benar-benar bisa bikin orang tercengang di jalan. Kenapa dia punya modelnya jadi begitu. Tapi ini memang uniknya GLE coupe. Kalau GLE biasa tuh umum pasaran. Nah, ini memang nggak pasaran karena bentuknya unik. Lampunya yang gede ini juga ikonik di dia. Jadi berbeda dengan GLE yang SUV. Ini lampunya spesial. Ini sebenarnya nggak hitam begini, cuman kita smoke dikit ini pakai kaca film. Nah, tips juga kalau mau di smoke paling mudah itu pakaiin aja kaca film yang gelap. Jadi kalau bosen sewaktu-waktu tinggal dikelep. Jadi ini benar-benar solusi modif yang gampang. Lampu kalau mau di smoke pakaiin aja kaca film. Oke, lampunya ini kalau malam kalau nyala dia kayak ini nih, kayak panah. Nah, jadi ini benar-benar keren kalau pada saat dia nyala malam-malam, keren banget. Ini juga udah full LED, jadi segala macamnya sudah LED, sangat terang dan sangat efisien, serta awet. Kalau LED itu awet, umurnya bisa panjang, nggak kayak boklam yang kapan-kapan bisa putus. Nah, di sini ada logo AMG. Ini kita tambahin. Nah, ini tambahan ya. Jadi ini netizen biar nggak bingung, takutnya misleading. Ini ada tulisannya AMG GLE 43. Itu emblem saja. Tetapi sebenarnya nggak salah-salah juga kita ganti emblem begini. Karena di model dia itu ada GLE AMG itu ada yang 43 dan ada yang 63. Yang 63 tentunya yang benar-benar AMG. 43 juga benar-benar AMG. Cuma 63 itu yang one man one engine, yang mesinnya hand build satu-satu yang ada nama tulisan yang bikinnya. Nah, kalau yang 43 sebenarnya sempat masuk, cuman karena terlalu mirip dengan 400. Karena mesin kurang lebih sama, beda tuningan aja.
Sama-sama menggunakan 3000 cc biturbo, bensin, exactly the same engine. Cuman kalau di 43 dia tuningannya sedikit lebih gede. Nah, bentuk luarnya pun yang 43 ya mirip. Body kitnya pakai AMG juga, peleknya pakai AMG. Jadi I pikir udah I rebranding aja sendiri. Jadi ini biar kayak GLE 43. Tapi sebenarnya ini GLE 400 ya. Jangan salah tangkap. Oke, kita lihat sekarang bagian bumpernya. Nah, ini knalpotnya. Knalpotnya dua. Mobil-mobil sport itu harus knalpotnya dua, dan dua-duanya ada berfungsi. Dia bisa bolong dan bolong itu. Jadi mengeluarkan asap dan bunyi yang proper. Mobil ini bunyinya ngebas. Ini knalpot standar. Ini mobil actually full standar untuk performa standar dan segala macamnya standar, kecuali yang tadi saya sebut udah ganti-ganti. Jadi untuk benar-benar mengalami performa yang baik, sebenarnya mobil ini punya potensi. Cara upgrade-nya adalah gampang. Tinggal chip up, dia bisa langsung naik, bisa sekencang yang 43. Jadi HP-nya kira-kira hampir 400 PS-nya, hampir kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah. Terus yang torsinya juga naik sampai 500 lebih. Dan juga kalau kita ganti knalpot sekalian kita chip up tuh kan mobil lebih plong. Jadi lebih enak lah tarikannya. Plus bunyinya pasti lebih ngebas. Pastikan kalian kalau memodif mobil, pilih merek knalpot yang baik, riset dulu. Perhatikan yang baik adalah begini. Kalau knalpot itu pabrikan yang baik, dia harus mempunyai data dyno before and afternya di mobil yang sama. Jadi contoh Akrapovic, contoh dia selalu mengeluarkan di website bisa kita download, itu adalah dyno test. Jadi before and afternya untuk mobil tersebut, dan itu benar-benar proven. Jadi horsepower aslinya berapa, torsi aslinya berapa, lalu setelah diganti menjadi berapa. Jadi bukan pakai, kadang kita perasaan kayaknya gue ganti knalpot tambah enak, itu memang perasaan lo. Yang paling benar yang nggak bisa dibohongin adalah dyno. Itu nomor satu yang harus kita pegang. Kalau soal suara relatif, setiap pabrikan knalpot mempunyai karakter suara masing-masing kayak speaker mobil. Ada yang suka karakter suaranya Akrapovic, ada yang suka karakter suaranya Eisenman, ada juga yang sukanya Armitrik, ada juga yang sukanya IPE. Basically suara itu selera. Tapi yang saya mau kasih catatan adalah satu, performa kalau ganti knalpot harus meningkat. Kedua, kalau bisa bobot knalpotnya yang diganti itu, yang kita ganti harus lebih ringan dibandingkan dengan yang standar. Kalau enggak pun minimal sama deh, jangan lebih berat knalpotnya. Berarti itu bukannya upgrade tapi downgrade. Dalam hidup tidak boleh begitu, kita harus selalu naik dan tidak boleh turun. Buat buka bagasi, kita bisa kobel dari kolong ini. Bagasi akan segera terbuka, bukannya gede. Ini juga bisa disetting bukannya. Mungkin bagi sebagian orang lihat nih bukaannya ketinggian. Tapi ini don't worry, kalau garasi kalian ceper, ini bisa disetel, ada tombolnya di sini. Jadi bisa disesuaikan dengan ketinggian yang diinginkan. Oke, setelah terbuka kita lihat bentuk bagasinya agak unik dan tidak normal, karena mobilnya memang tidak normal. Ini bukaannya agak sedikit aneh, lihat ya bentuknya kayak tapal kuda gitu. Tapi ya tetap bagasinya cukup gede, untuk kelasnya cukup gede. Ini ada tonneau covernya, jadi kalau kita mau menyembunyikan US dollar di kolong-kolong sini, orang nggak ada yang tahu, maling nggak bisa jebolin, jadi aman. Terus di sini ini karpet tambahan, aslinya nggak begini. Nah di bawah ini ada ban serepnya sendiri. Ayo nggak pernah pakai sih, cuma kurang lebih ya begitulah bentuknya. Ban serepnya kayak gitu. Jadi untuk ban serepnya bentuknya seperti itu. Jadi bukan velg yang sama bentuknya dengan kita punya, tetapi fungsionalnya dapat. Kalau diperlukan dia bisa untuk menggelinding-gelinding gitu. Oke, sekarang kita lanjut bagian dalam yuk. Shalom. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita mau ngebahas interiornya, kita tutup dulu. Nah, begitu duduk, kita endus dulu. Nah, baunya ini sih nggak sampai benar-benar bau kulit mahal, tapi dia punya bau wangi, maksudnya bukan bau khusus Mercy, khas Mercy, yang dari baunya aja kita tahu ini mobil cukup mahal. Kita bahas ya sekarang atu-atu dari setirnya. Nah, yang antik dulu, setir ini dimensinya pas. Ini AMG package, jadi setirnya udah ada ininya, flat bottom. Katanya sih kalau setir bulat gitu kan mobil normal. Katanya kalau mobil sport bawahnya datar nih kayak gini. Ini mobilnya katanya setir mobil sport. Menariknya lagi ada pedal shift. Jadi kita bisa nurunin gigi dan naikin gigi dari sini. Tombol-tombol seperti biasa ya. Standarnya Mercy ya, multifunction steering wheel. MID di tengah ada. Kiri kanannya gede banget, ada speedometer sama RPM-nya. Terus dashboard ini cukup unik. Ada stitching kulitnya. Nah, ini ceritanya Mercy memberikan kesan elegan. Lalu di sini ada monitor. Monitornya
kayak tempelan sih ya. Dia nggak bisa ngelipet, nggak bisa sampai paten begini aja. Kayak tablet Cina. Tapi ya oke lah, dia berfungsi dengan baik. Kisi-kisi AC bentuknya standar Mercy, nggak terlalu estetik, tapi berfungsi dengan baik. Semburannya karena lubangnya gede, AC-nya dingin. Turun ke bawah sini, ini khas Mercy pada eranya lagi. Dia suka tombol-tombol, tombolnya banyak satu. Sebenarnya fungsionalnya baik. Jadi kan kadang-kadang orang ada yang suka langsung satu tombol fungsinya langsung dapat. Cuman ya jadinya rame. Kalau orang yang suka rame, nah ini cocok. Bahkan keypadnya aja kayak telepon rumah tuh, ada titit 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 kayak wireless di rumah. Jadi ya kalau kalian suka dengan keramaian di sini cocok. Tetapi sebenarnya kalau dia lebih klimis, lebih apa ya, lebih nggak begitu banyak tombol, kayaknya lebih cakep lagi. Tapi itu selera, no problem. Di sini AC, nah ini AC masing blown pull digital, masih diputar-putar, tetapi udah dual zone, jadi bisa berfungsi dengan baik. Cup holder, nah di sini ada cup holdernya. Ini bisa mendinginkan dan memanaskan minuman. Nah cukup unik. Nanti kalau dipencet gitu ya, dia bisa berwarna biru gitu. Itu berarti mau mendinginkan, atau dia jadi oranye. Oranye tuh keep it warm. Tapi biasa sih jarang pakai, taruh aja gitu, nggak repot. Terus lihat kemarin, nah ini adalah rotary knob untuk ngontrol command. Ini sistem ini di Mercedes-Benz disebut command. Kalau di BMW disebut iDrive. Itu hanya penamaan aja. Intinya pencet-pencetan model begini dah. Di sini namanya command. Yang unik ada di tengah sini nih. Ini tombol apa? Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih tombolnya tombol apa. Ini adalah tombol untuk mengatur drive mode mobil ini. Ada 4 setelan. 2 itu adalah setelan yang umum, yaitu sport dan comfort. Di sport berarti sesuai dengan namanya, mobilnya menjadi lebih agresif. Kalau comfort ya lebih tone down. Lalu ada mode gambar es batu nih, gambar salju, ini untuk dipakai di winter. Kalau di winter itu kan jalan, sebenarnya bisa kita pakai juga meskipun di sini nggak ada winter ya. Maksudnya pada saat hujan kan tuh road surface very slippery. Nah mobil ini membuat respon pedal gas itu menjadi lemot sebenarnya. Lemot banget. Tujuannya adalah untuk menghindari roda spin karena input daripada akselerator yang terlalu berlebih. Jadi meskipun kita betot injek itu, mobilnya tetap lemot gitu. Jadi dayanya ke bawah ini, ke aspal, itu bisa dimodulasi sehingga dia tidak menimbulkan, kalau di salju tenggelam di salju, atau kalau di jalanan licin jadi ngepot gitu. Jadi ini boleh juga dipakai untuk musim hujan atau pada saat cuaca buruk. Nah yang ini individual itu adalah kita bisa memilih sebenarnya basically antara sport sama comfort. Which part of the car kamu mau masukin di sport, and which part of the car mau tetap di maintain di comfort. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat ke atas, ini ada panoramic roof yang sangat besar. Ini panoramiknya one piece, jadi nggak terbelah dua seperti mungkin Mercy S-Class atau Mercy lain. Ini bisa dibuka, tutup. Ini pun bisa dibuka, dia punya kacanya. Kalau mau udara segar masuk, atau kayak gini, biasa pakai gini aja. Jadi bludrunya, covernya aja yang kita buka, sehingga cahayanya masuk. Kelebihan cahaya masuk ini, mungkin bisa berjemur sambil nyetir. Tapi yang lebih penting adalah membuat kabin terasa lebih lega, karena katanya banyak cahaya di dalam sebuah ruangan itu bisa membuat ilusi ruangan tersebut lebih besar. Apalagi ini kan interiornya all black, jadi memang perlu adanya panoramik sehingga dalam berasa lebih lega. Joknya sekarang kita bahas. Joknya ini udah full elektrik, bagian sono penumpang elektrik, pengemudi juga elektrik. Ini bahannya hitam, leather dengan stitching merah. Stitchingnya merah-merah. Terus modelnya bisa lihat sendiri ya, motifnya cukup sporty. Bolsternya juga ini cukup gendut. Jadi kita kalau misalkan lagi cornering itu, dia nggak sampai gini, nggak sampai ngegeledak gitu kan, bisa shut gitu. Juga untuk orang agak gemuk juga masih enak nih. Joknya lebar, gede. Nggak ada kendala buat orang gemuk naik mobil ini, no problem, semuanya bisa terakomodasi dengan baik. Ini ada armrest. Ini dalamnya ada console box, bisa dibuka. Nggak ada yang menarik, biasanya malas bukanya. Wajar lah console box. Ono ada laci. Console box juga bisa buat naruh buku manual atau STNK atau sejenisnya. Terus oh ya, ini ada yang unik nih. Ini ada SD card ya mas ini. Nih. Ini tulisannya adalah SD card Garmin Map Pilot. Kecil banget sih tulisannya, tapi ini adalah SD card Garmin untuk navigasi mobil ini. Jadi petanya ini ada navigasi bawaan mobilnya nih. Petanya di sini. Jadi kalau jenengan tiba-tiba pindah ke luar negeri mau download peta Eropa, ya mungkin mesti beli ini baru, atau ini bisa di flash ulang kali. Cukup unik karena ini sebenarnya peninggalan purbakala ya. Sekarang udah nggak ada lagi yang pakai SD card kayak gini.
Oke, sekarang kita lihat ke belakang yuk. Selamat datang di baris kedua Mercedes-Benz GLE Coupe. Kita bisa lihat di sini dia punya kabin cukup lega. Ini posisi mengemudi AI 170 cm. Ini posisi duduk orang normal, tidak selonjoran juga tidak sampai tegak banget. Dengan posisi ini masih ada sejengkal, sejengkal nih. Cukup gede, dia punya legroom. Terus Mercy pinternya lagi nih, di sini ada cowakannya. Bisa lihat tuh ada cowakannya. Jadi kalau sampai dengkulnya mepet, kita masih bisa selipin di sini. Yang ininya kan lebih nonjol, jadi kita selipin di sini. Ini ada, biasanya zaman dulu mungkin buat naruh brosur kali, naruh koran kali sama majalah, ada gituannya. Terus dia punya headroom. Nah, ini seperti tadi nih, headroomnya agak sedikit mepet karena mobilnya melandai, dia punya atapnya ke belakang. Tapi untuk masih cukup. Untuk orang tinggi normal masih cukup. Lalu kita lihat sini, ini ada gantungan-gantungan biasa dia buat baju gitu ya, buat kemeja, buat gantungan hanger-hanger. Ini AC, dia punya lubangnya di situ. AC-nya sayangnya di belakang hanya bisa menerima nasib aja. Maksudnya dia nggak 4 zone. Jadi misalkan orang depan lagi mau kencengin AC, dia tinggal bisa gigil. Oh ya, ini bisa ditutup sih ininya. Ditutup ventilasinya. Cuman ngatur temperatur lupakan saja, ngatur angin juga nggak bisa. Hanya bisa memasrahkan nasibnya sama yang di depan. Nah, di sini juga bisa bertiga. Ini headrestnya juga ada 3, seatbeltnya juga lengkap, itu bisa untuk bertiga. Tonjolannya nih kagak tinggi-tinggi banget, jadi masih cukup nyaman untuk bertiga di belakang. Ini emang masih ada tonjolan, pan ini 4 roda, ada gardan. Nah, tapi kagak sampai nonjol-nonjol banget sehingga masih cukup nyaman. Terus panoramiknya nggak nyampe kemari, panoramiknya agak pilih kasih dia. Dia berhenti sebelum pala kita, jadi di sini doang nih panoramiknya. Agak nyebelin emang harusnya kan di sini kayak. Oh ya, karena nggak bisa, ini udah mulai melengkung. I understand why. Terus ini nih. Nah, ini mungkin ya bagi anak-anak Mercy lah, bagi orang yang nggak ngerti Mercy bingung ada beginian apa. Tapi anak Mercy lama pasti tahu dari zaman dulu. Ini adalah sensor parking belakang punya indikator. Cara ngeliatnya gimana? Dari spion depan. Jadi kalau kita lagi mundur zaman dulu ya, bayangkan kita flashback ke zaman belum ada kamera mundur. Jadi kita mengandalkan murni pada sensor parking. Ada bunyi titit dan ada indikatornya di sini. Ini kalau nyetir kita lihat dari spion tengah tuh. Di sini dia kayak titik. Makin dekat makin merah dan mobilnya makin menjerit itu. Nah, di sini biasanya titiknya makin banyak, itu aja patokannya. Tapi ya sekarang udah ada kamera, ya jarang lihat sih, dari kamera mundur juga udah kelihatan. Oke, di sini ada armrest. Armrestnya imut, minimalis, nggak sampai maju sampai kemari lagi, cuman setengah kopling gini. Tapi oke, armrestnya ada cup holdernya, kagak ada tempat penyimpanannya. Tidak bisa simpan apa-apa, bos. Cuman ada cup holder, tapi posisinya enak loh ini. Pas nih, jadi kan kalau ketinggian begini aneh, terus kalau dia juga datar di bawah ini kan terlalu rendah gini aneh. Nah, ini proper dia punya armrestnya, I like it. Material kulit juga nih kenceng ya. Ini kalau kulit asli lihat ya, kerut-kerutnya ini tuh biar kata udah berumur ya. Ada patinanya, patina tuh kulitnya akan seiring waktu berubah sedikit teksturnya gitu ya, jadi kayak ada kerut-kerut ini, tapi tetap mahal, nggak kayak kulit Oscar, tetap keren. Pokoknya Yahut deh. Ini door trim. Sayangnya nih ya, bukan mau komplain nih Mercy ya. Ini sih bukannya keras banget, cuman ya bagaimana ya kalau dipegang. Oke, kita mending jangan pegang-pegang bagian sini, kita pegang sininya, ini yang kulit sampai sininya. Ini bagiannya agak menyedihkan sedikit. Ini mobil mahal. Ini mobil pada barunya mahal banget loh. Bekasnya aja kan se-M kurang dikit. Sekarang, barunya dulu hampir 2M. Ini bukan mobil kacang-kacangan, cuman kenapa ya? Ya nggak apa-apa lah, mungkin masuk untuk Mercy. Tolong kita pecinta door trim yang eksklusif. Kita maunya nih kalau orang kaya ya, kita mewakili orang kaya maksudnya, maunya tuh kalau sentuh gini kayaknya semuanya benar-benar lembut. Tapi oke, aku nggak ada komplain, itu tadi aku hanya mencari-cari saja. I like it, this car is very nice, tetap sangat menyenangkan. Sekarang mari kita lanjutkan melihat bagian lainnya. Sekarang kita kasih unjuk mesinnya. Buat buka kap mesin, tarikannya dari kolong setir. Normal nih, nggak usah repot-repot ke sono. Di kolong setir dia. Terus begitu lu tarik, dia langsung pup, kayak gini. Tinggal kita rojok dari sini. Pandangi dulu kapnya yang gede ini. Nih, kapnya gede banget. Peredamnya juga Yahut. Ini peredamnya benar-benar bagus loh. Ini bukan promosi, tapi memang dia bisa meredam suara mesin dengan baik, panas dengan baik, dan pokoknya
Keren ya peredamnya. Mercy makanya mobilnya peredamnya bagus-bagus. Kita intip mesinnya. Mesinnya seperti bisa dilihat, kapnya gede gini. Di tengah-tengah ada mesinnya. Ini nggak full banget mesinnya. Kenapa? Karena mobil ini keluar dalam varian cc-nya yang cc-nya kecil sampai yang cc-nya gede banget. Jadi sampai mesin 4000 lebih cc bisa masuk sini. Nah ini kebetulan variannya kan GLE 400. Penamaan Mercy itu udah nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan orang taunya Cibo C180, mesinnya 1800 cc. Sape E, sebelumnya lagi si Boxer 3000 cc. Nah ini bukan 4000 cc, tetapi adalah 3000 cc twin turbo bensin. Seperti ini bentuk mesinnya, simple, ada logo Mercy-nya. Tenaganya cukup mumpuni, 333 horsepower dengan torsinya 480 Nm. Berpenggeraknya ini 4 roda dan transmisinya otomatis 9 percepatan yang very smooth. Mercy sangat bangga, dia sebut 9G-tronic. Nah, mobil ini sudah menggunakan transmisi 9G-tronic. Akselerasi mobil ini cukup mumpuni. Jadi, saya nggak pernah hitung pakai dia punya race logic gitu, tapi kalau kata brosurnya sih 5 detik ya. Jadi oke lah, di bawah 6 detik itu mobil termasuk kencang. Konsumsi BBM, nah sekarang kita ngomongin, suka banyak yang nanya kan konsumsi BBM. Terus terang kalau Ai biasanya konsumsi BBM-nya tergantung jarum aja. Kalau jarumnya udah mau habis kita isi, Ai nggak pernah hitung. Tapi Ai ngerti, kalian mau tahu sampai detail banget kan? Nah, udah hitung kemarin pakai itu tuh MID. Dengan rute Ai berkendara campur-campur antara macet, nggak gitu macet, tol, nggak tol, kombinasi lah kita langsung skip aja ya ke situ, 1:8. Tapi mungkin tiap orang bisa berbeda variannya. Katanya sih ada yang seboros-borosnya kalau di forum bisa sampai 17, bahkan kalau yang irit bisa sampai 19. Tapi anggaplah menurut pengetesan pribadi 18. Which is tidak boros loh untuk mobil ini. Kombinasi ya. Kalau macet terus, tiap hari lewatnya macet ya pastinya lebih boros. Tapi kalau kombinasi kayak rute yang Ai tempuh 18, Ai udah very happy. Ai sudah cukup happy dengan konsumsi BBM seperti itu. Nah, mobil yang bentuknya sporty, apakah di bawahnya sporty atau cuman gimmick? Sekarang saatnya kita buktikan dengan berputar-putar menggunakan GLE 400 Coupe ini. Let's go! Let's go guys! Kita muter-muter yuk. Naik GLE 400 Coupe punya Om Bos ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang seru-seru, mulai dari mana kita bahas? Mulai dari dia punya apa yang menarik di mobil ini. Yang menarik nomor satu adalah bentuknya. Seperti biasa, kalian tahu Om Bos sukanya mobil-mobil yang antik. Nah ini benar-benar antik. Ini mobilnya ini Jeep tapi coupe. Jadi Jeep Coupe. Jeep Coupe itu jadi agak langka di jalan, nggak pasaran. Jadi kita bisa ngelihat itu seperti apa namanya, kekupe-kupean gitu. Jadi dia kelihatannya agak sedikit Jeep, tapi juga dia menjadi coupe. Jadi bisa benar-benar menyatukan dua buah fungsi antara mobil yang kelihatannya sporty tapi SUV dan di jalan bentuknya sangat unik. Itu yang saya suka. Dipelopori memang oleh BMW X6 kalau nggak salah ya. Terus abis itu udah banyak lagi turunan-turunannya deh. Pertama BMW X6, terus abis itu mobil-mobil lain udah mulai pada niru-niru kan. Niru ini, niru ono. Jadi model kekupe-kupean gini menjadi suatu trademark SUV canggih yang membuatnya sangat unik di jalan dan sangat ikonik, nggak pasaran dan semua orang suka nengok. Enough kita membahas kelebihan bentuknya. Bentuknya sih udah ganteng banget, no debat. Karena kita bahas apa yang menarik selain bentuknya dari mobil ini. Yang kedua adalah posisi mengemudinya. Wah, posisi mengemudinya mobil ini benar-benar yahut. Yahut itu adalah dia memberikan posisi mengemudi yang sangat amat commanding posisinya. Jadi bisa untuk kita kalau nyetir ini berasanya tinggi dan jalan semua kelihatan dengan baik. Jadi kita nggak ada namanya keraguan-raguan. Kalau lagi bermanuver di jalan semuanya terlihat posisinya tinggi. Tapi juga bisa dibikin agak mendelap sesuai dengan preferensi. Kalau kalian sukanya agak sporty dikit ya, dia mendelap-mendelap dikit juga bisa gitu. Yuk, dia suka mendelap-mendelap dikit juga bisa. Jadi ini full, bisa diatur sesuai keinginan. Lalu dia punya mobil ini
Mesinnya cukup spesial. Memang mesin ini banyak dipakai di Mercy tipe lain. Ini kan GLE 400 ya. Jadi kalau 400 itu menggunakan mesin 3000 cc, twin turbo bensin. Dia berpenggerak 4matic. Kalau 4matic itu istilah Mercy untuk all wheel drive. Jadi dia all wheel drive, 4 roda. Transmisinya otomatis 9G Tronic. Sangat amat mumpuni. Jadi bakal kita bermanuver di jalan sehari-hari sih. Ini mobil very smooth. Juga dia punya drive mode. Jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan, mau seenak apa, secomfort apa atau sesporty apa bisa kita adjust dari dia punya bawaan toggle tombolnya. Tapi ya sebagai catatan, mobil ini tuh memang cenderung sporty, which is dia tidak empuk ya, bantingannya dia cenderung stiff, agak keras, jadi tidak empuk seperti mobil-mobil lainnya yang mengeluarkan keempukannya. Tidak, mobil ini cenderung sporty. Jadi dia memang sangat amat sporty untuk di driving sendiri, itu sangat menyenangkan. Untuk belak-beloknya luar biasa mantep. Nggak ada yang sama sekali berasa understeer atau oversteer. Tapi memang mobilnya gede dan tinggi. Dan juga agak berat, jadi ya berasa agak sedikit takut sih kalau bawanya di jalan. Mungkin bagi orang pertama kali ya, mobilnya gede, lebar gitu, terutama lebar bulky. Tapi dia commanding presence banget, jadi benar-benar kelihatannya di jalan tuh orang juga harusnya segan di jalan kalau mobil ini, kecuali orang yang agak kelemot otaknya gitu ya, karena memang dia begitu demanding presence gitu di jalan. Lalu dia punya tenaga cukup menyenangkan, cukup mumpuni, 333 PS dengan torsi 480 Nm. Jadi ini quite fast, dan dia bisa mengakselerasi mobil ini kencang dalam waktu 5 detikan udah nyampe cepet. 0 sampai cepetnya mantep, tidak lemot. Terus juga yang menarik tuh sangat stabil mobilnya. Mungkin karena penggeraknya 4 roda ya, 4matic. Jadi mau kita tekak-tekuk juga dia benar-benar very solid and planted on the road, ya, stabil banget. Itu yang I suka dari mobil ini. Remnya juga mumpuni banget, jadi kalau memang kita mau ngerem juga tinggal di pijit dikit, gitu langsung langsung ngerem. Respon pengeremannya sangat baik. Lalu kabinnya cukup mewah. Ini juga dashboardnya ada kulit stitchingnya, nih ada panoramiknya gede banget. Jadi cukup mewah dan mumpuni mobil ini. Velg juga udah 21. Keren banget, gede banget. Udah kayak mobil modifan gitu ya, velgnya gede, mobilnya gede kan. Kalau mobil ini karena mobilnya gede, kalau dia pakai velgnya kecil sih jelek banget. Nah, jadi velgnya udah disesuaikan sama Mercedes-Benz sehingga dia mempunyai ukuran yang besar, bannya pun masih relatif tebal sehingga tidak menyulitkan mau dipakai di berbagai medan. Tetapi ya ingat ya, ini bukan mobil off-road, ini mobil on-road. Memang dia 4-wheel drive, tapi lebih ke arah bukan untuk main-main lumpur, main-main kubangan gitu, kagak. Keluar masuk hutan kagak cocok nih mobil. Ini cocoknya keluar masuk mall. Jadi 4-wheel drive atau 4matic itu lebih ke arah untuk memberikan traksi lebih saat jalanan licin. Mungkin di negara asalnya ada salju, pada saat salju dia lebih stabil. Di sini mungkin pada saat hujan besar kita bisa lebih pede nyetir mobil ini agak kencang karena dia benar-benar very solid and very planted on the road. Itu yang saya suka. Akomodasi kabin lumayan, setelan joknya banyak, sini full elektrik, kiri kanan juga elektrik, ada memory seat juga. Terus di belakang ini cukup lega. Cuman memang seperti halnya mobil-mobil yang mengejar bentuk coupe-like, atapnya, bagian pilar C-nya itu melandai. Jadi mungkin bagi orang-orang yang agak berlebihan tingginya, dia bisa agak kejedot jambulnya kalau naik mobil ini. Tapi selain itu, tidak ada keluhan. Mobilnya semua enak. Kelengkapan kabin cukup oke. AC juga dingin. Speaker lumayan. Terus auto-autoan juga udah lengkap gitu, dalam artian auto headlamp, auto wiper gitu, udah cukup lah. Visibility baik. Kita duduknya tinggi atas mobil ini. Depan kelihatan banget, kiri kanan kelihatan. Ini agak landai, jadi meskipun pilar A-nya gede tapi nggak selalu merepotkan. Cuman mungkin, tapi ayo udah biasa ya, tapi kembali ini mungkin ya, buat orang-orang yang jarang naik mobil begini, itu dia punya kaca belakangnya agak sedikit kecil. Tapi kan ada kamera, bener ya, kita mundur jarang-jarang lihat itulah, karena lihat gini kan cuma
yang ngeliat ke belakang doang, tapi sebenarnya kita ada kamera mundur yang harusnya bisa membantu, jadi nggak akan menyulitkan kita pada saat kita mau mundur. Memang kacanya nggak gitu gede, tapi pan ada kamera mundur yang keren. Kamera mundurnya bagus banget, jadi ya nggak terlalu diperlukan juga ya. Mobil ini buat siapa? Mobil ini buat pehobi mobil, orang yang mau tampil beda, anti mainstream, dan juga pecinta-pecinta jeep-jeep. Pecinta jeep-jeep tapi juga pecinta mobil sport. Dia kurang bisa decide dibanding berantem di rumah. Lakinya mau mobil sport, bininya mau jeep supaya buat operasional. Nah, beli deh mobil ini karena ini di tengah-tengah. Masih bisa dibilang mobil sport karena bentuknya sporty dan juga kepraktisan SUV itu di mobil ini sangat kental. Bagasi juga lumayan gede loh. Untuk bentuk mobil ini ya memang bentuknya kan begitu cukup gede, jadi sangat mumpuni. Nah, sebentar ini ada pengkolan. Ini pengkolannya kayak kita sebut S gede gitu ya, kayak S gede gitu. Set. Ini kita belok kanan ya. Set. Tuh. 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 Mantep nih. Sini lagi, set. Set, set, set. Set. Tuh. Biar katanya gede nih mobil karena 4matic. Pinter banget. Top banget. Bunyi mesin juga kalau digeber merdu karena 6 silinder. Jadi masih sweet. Oke. Thank you buat semua udah nonton dari awal sampai akhir. Love you all. Pemirsa setia Om Bos TV, makasih banget. Yang baru datang jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa di follow Instagram Om Bos @ascenti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Bye. Misalkan jadi setirnya nggak terlalu berat gitu. Nah itu bisa dipadu padankan dari sini, bisa di customize. Basically ini preset lah, preset sesuai keinginan pribadi. Telepon tersambung lagi.